Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri Kabupaten yang saya hormati, Bapak narasumber, Bapak Siti Wardoyo yang saya hormati. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk hadir di acara diseminasi modul 1.4 yaitu terkait dengan budaya positif. Untuk itu, pada kesempatan hari ini Bapak Siti Kurniawan akan menyampaikan terkait dengan budaya positif yang perlu diterapkan di sekolah kita. Tentunya budaya positif ini adalah akan membangun karakter dari anak-anak kita, sehingga budaya positif akan menjadi budaya secara menyeluruh di sekolah kita. Marilah kita saksikan atau barangkali kita dengarkan penjelasan dari Bapak Siti Kurniawan terkait dengan budaya positif. Pada Bapak Siti Kurniawan kami persilakan. Terima kasih Pak Siti Wardoyo telah mengantarkan saya untuk mendiseminasikan, menyampaikan apa yang telah kami ikuti bersama di modul 1.4 di program guru penggerak. Salah satu follow up dari pembelajaran di modul itu kami disuruh untuk menyampaikan, menularkan materi yang didapat untuk pengembangan, perbaikan ataupun upaya menuju sebuah pembelajaran yang merdeka di sekolah kita. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Dalam kesempatan hari ini izinkan saya Siti Kurniawan menyampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif yang tentunya ini sebenarnya sudah kita laksanakan. Mayoritas kita sudah melaksanakan, cuma hanya tidak terlalu diformalkan, dikemas dalam sebuah event nama yang bagus. Tapi ini nanti jadi bahan untuk kita memanage sebuah perubahan budaya positif yang ada di sekolah kita. Ya, diseminasi budaya positif ini perkenalan saja, sekalipun sebenarnya sudah kenal. Oke, agenda hari ini ada beberapa agenda. Yang pertama pembukaan tadi sudah kita laksanakan bersama. Kemudian nanti dilanjutkan penyampaian kompetensi, harapan dari kegiatan ini setelah acara ini apa. Kemudian pemahaman inti atau dan eksplorasi konsep, serta nanti terakhir adalah refleksi. Oke, untuk kompetensi lulusan, harapan setelah kegiatan ini Bapak Ibu peserta memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Ini mewujudkan sebuah kondisi yang aman nyaman bagi seluruh warga untuk belajar. Kemudian peserta mampu menggerakkan komunitas sekolah yang tujuannya adalah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Ini harapan kita. Setelah mengikuti kegiatan ini, kita bersama-sama berkolaborasi mewujudkan sebuah komunitas sekolah yang berpihak pada murid, yang didasari dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kemanusiaan luhur yang bersumber dari budaya kita. Capaian umum. Dan capaiannya umumnya apa? Pertama, kita disuruh untuk
pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Tentunya Bapak Ibu sudah paham itu apa pembelajaran atau pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita sudah kenal ya semboyan Ki Hajar Dewantara. Di antaranya apa Bapak Ibu? Ya, Tuturi Handayani itu yang jadi logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada lagi Tuturi Handayani. Oh, di depannya Engarso Sungturodo, Irmatio Mamungkarso, Tuturi Handayani. Ini salah satu nilai-nilai pendidikan yang dilahirkan dari pemikiran beliau Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita disuruh memahami ini. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Ini sudah familiar, ini P3, profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini capaian umumnya. Adapun capaian khusus dari pertemuan ini adalah mendemonstrasikan pemahaman peserta mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, dan sebagainya. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid, menyusun langkah-langkah strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya sekolah, dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan emosional murid. Ini capaian-capaian tujuan dari kegiatan ini, semoga nanti bisa terwujud. Kuncinya satu adalah kolaborasi seluruh warga sekolah. Oh ya, ini ada pertanyaan sebagai pembuka sebelum kita memasuki materi tentang budaya positif. Bapak Ibu suka membuku? Tidak membuku. Oke. Pertanyaan di sini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ketika Bapak Ibu ada siswanya yang terlambat atau tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya, kira-kira Bapak Ibu memberi hukuman atau memberi apa? Teguran atau ribut? Oh, terlambat kamu tidak apa-apa. Kira-kira kalau terlambat biasanya gimana Bapak Ibu? Hukuman. Kira-kira setelah dihukum besok-besok rajin tidak? Belum tentu ya. Oh ya. Atau malahan, oh Pak Ridwan matematika nanti tugas wae, nanti antipati. Nah, ini kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, disiplin jawabannya nanti ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira bisa? Setuju ya. Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan juara 1 kabupaten, juara 1 provinsi, itu biasanya diberi penghargaan. Penghargaan di sini macam-macam Bapak Ibu ya. Tidak berupa materi saja, ucapan terima kasih, perhatian, kemudian penghargaan. Biasanya di sekolah ketika ada anak yang berprestasi, penghargaannya apa? Dibuatkan nama gitu ya. Banner di depan itu sebagai sebuah capaian. Itu biasanya ada macam-macam. Oke, ini pemantik aja. Nanti kita cocokkan jawaban Bapak Ibu dengan materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Ya.
topiknya kita akan belajar bersama, yaitu tentang 6 hal: disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan atau kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Nanti ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian tambahan ini restitusi, 5 kontrol, kemudian restitusi segitiga restitusi. Ini yang akan kita belajar bersama dalam waktu 1 jam ke depan, Bapak Ibu. Tetap semangat ya. Ya, oke. Kita memasuki yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika berbicara disiplin itu apa kira-kira ya? Gambaran Bapak Ibu. Disiplin itu identik dengan keteraturan, lentur atau kaku biasanya? Kaku. Suka yang kaku-kaku ya? Bu Ida suka yang lemes-lemes atau kaku-kaku? Ya, disiplin itu bayangannya ya tertib, terarah, satu arah, itu. Seperti itulah ya gambarannya. Oke. Nanti kita susunkan dengan budaya positif, disiplin positif. Ini simulasi aja. Silahkan Bapak Ibu bayangkan di tangan kanan Bapak Ibu berpasangan itu ya. Silahkan bayangkan di tangan kanan Anda Bapak Ibu itu ada sebuah hal yang bernilai. Kemudian digenggam, kemudian teman Bapak Ibu yang di samping kira-kira untuk meyakinkan kira-kira apa hal yang disimpan di genggaman itu sangatnya berharga bagi Bapak Ibu itu, kira-kira teman sebelah itu bisa membuka enggak? Kenapa? Kenapa tetap dipertahankan, Pak Tuan? Oke, sangat berharga. Ya, akan dipertahankan. Oke. Kalau Pak Budi bagaimana? Di rumah ada sesuatu yang disimpan, kemudian dirayu istri, kira-kira sesuatu itu dikasihkan atau tidak? Dikasihkan dengan dasar rasa kasih dan sayang. Ya, bisa dikasihkan karena ada cinta dan kasih. Ya, oke. Ada lagi kira-kira? Bu Erna, Fiona? Dipertahankan. Kenapa? Takut dicontoh orang lain. Oke. Ya, itu hal prinsip, hal sesuatu yang istimewa itu ada 2 perilaku bisa dipertahankan, tidak peduli dengan apapun. Ini karena hal yang prinsipil, maka tidak boleh orang lain mengetahui, tidak boleh orang lain memiliki. Ada diperbolehkan dengan catatan seperti itu karena ada kasih sayang, ada kepercayaan dengan yang lain. Ini perubahan paradigma. Ternyata perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilustrasi kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Dulu Bapak Ibu ketika pembelajaran itu yang dominan siapa? Bapak Ibu atau murid? Guru. Guru ya. Dominan. Oke. Yang mengontrol itu siapa? Guru. Ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi, mohon maaf. Ilusi itu apa nih? Bahaya. Hayalan ya, bayangan. Semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah ini ada pada dalam diri kita, Bapak Ibu? Ilusi-ilusi ini? Ya. Kita mengontrol siswa, kemudian
kita sebagai orang dewasa mampu untuk memaksa kepada orang lain, itu ya. Itu anggapan-anggapan pikiran kita. Ada seperti itu. Oke. Ini perubahan paradigma stimulus respon. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada stimulus. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita punya pandangan seperti itu, Bapak Ibu? Ya. Padahal teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksakan untuk sama. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang betul. Oke? Baik berbuat salah, berbuat benar itu pasti ada motifnya. Salah karena mungkin protes, tidak setuju. Itu sebagai bentuk sebuah perlawanan atau ketidaksukaan bisa jadi. Ini hati-hati dengan perbuatan seperti ini, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita menjustis anak itu bukan semakin disiplin, tapi malahan semakin menentang. Ini perilaku itu mungkin sebagai sebuah bentuk dari protes atau pemberontakannya. Orang lain bisa mengontrol saya, bisa nggak? Tadi contohnya, bisa ya? Ya. Hanya ada yang bisa mengontrol, hanya diri kita yang bisa mengontrol. Sebenarnya ini harusnya kita itu yang kontrol ya kita, jangan orang lain itu. Karena apapun yang kita lakukan itu pasti akan kembali kepada dalam diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini nih, pandangan kita kebanyakan orang seperti itu. Maka perubahannya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kene orang diparingi awas. Bapak-bapak biasanya sama anaknya. Anaknya apa istrinya? Ya. Kolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah ini pengadam kita ya. Sering. Model berpikir menang-menang, win-win solution. Ya menang kabeh, kalah ya aja kalah kabeh. Menang semua. Jangan yang penting saya dapat. Caranya menyakitkan orang lain atau tidak itu enggak peduli. Itu tidak boleh. Ini kebanyakan orang seperti itu. Maka mindset kita berpikir ya kalaupun kita menang bukan berarti kita mengalahkan orang lain, menghinakan orang lain. Oke. Ini teorinya ini. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Diri kita yang bisa mengontrol diri. Oh ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Semua perilaku kita, perilaku siswa kita juga pasti memiliki motif tujuan. Kemudian teori motivasi untuk menghindari hukuman. Kira-kira benar gak? Ada yang anak yang sergap sekali latihan pramuka. Jangan-jangan itu karena bukan dari kita, dari anak sendiri. Penting itu pramuka, tapi karena bisa jadi ya, karena saya mengikuti kegiatan ini karena saya nanti takut besok Senin dihukum. Bisa jadi itu teori motivasi. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Kira-kira ada tidak? Contoh anak kita. Dek, silakan. Tolong bantu bapak belikan apa? Tapi yang penting jangan belikan rokok. Nanti kan jadi untuk merokok. Nanti kalau anak itu biasanya ya ada motivasinya. Oh, melakukan ini karena ingin dapat
imbalan, hadiah. Kemudian teori yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Karena itu dari keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal yang nanti akan kita ciptakan sebuah keyakinan kelas. Kemudian stand posisi kontrol ini, Bapak Ibu, posisi kontrolnya kira-kira di mana? Kalau dilihat di layar, Bapak Ibu masih suka penghukum? Penghukum enggak? Kira-kira Bapak Ibu baik-baik kok, jadi enggak ya. Sering lah. Kemudian membuat rasa bersalah kira-kira? Sering. Menjadi teman dengan siswa itu kita jadi teman? Sering ya. Pemantau. Wah ini kalau ada biasanya ini ke siswa atau BK. Itu pemegang kitab suci itu. Takut gitu kan. Manajer. Bapak Ibu sudah jadi manajer? Sudah. Di rumah ya, jadi manajer rumah tangga. Oke, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi di segitiga restitusi, kemudian menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan kenyataan. Kemudian ada 5 dasar kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu satu, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Ini penting. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Oke, ini teori disiplin positif. Nanti akan kita jabarkan di selanjutnya. Ini tadi di pertama Pak Sidik menyampaikan, saya menyampaikan apa itu disiplin. Teorinya ini, disiplin berasal dari kata artinya belajar. Oh ternyata disiplin artinya belajar. Ya, berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Oh kata dasarnya disiplin itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini zaman Yunani. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kadang gitu ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau capaian suatu tujuan mulia. Ini ada pergeseran makna disiplin. Kalau arti dasarnya itu adalah disiplin itu belajar, tapi realitanya itu ada pergeseran makna disiplin, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dalam diri kita mungkin seperti itu, menganggap disiplin anak itu ya yang manut dengan kita, itu ya, dengan patuh dengan kita dan sebagainya. Ini ada sebuah pergeseran makna disiplin. Disiplin itu didasari dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan? Bisa dibacakan? Bu Kiki mungkin ya? Apa itu nilai kebajikan? Bisa dilihat di layar ya? Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang lainnya. Oke. Nilai-nilai yang berlaku dipedomani dalam diri manusia secara individu maupun secara universal, secara umum. Itu ada, tidak memandang, oh ini dari mana, dari suku mana, dari bahasa apa,
kemudian dari agama apa, pasti semuanya ada masuk itu. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan tadi. Nah, ini pendapatnya. Pasti setiap apa yang dilakukan seseorang, baik kita maupun peserta didik kita, pasti memiliki motif atau tujuan tadi. Karena ingin dihargai, karena ingin hadiah, ingin menghindari hukuman, bisa jadi. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai sekarang di kurikulum Merdeka itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? 6. Ada yang sudah hafal Bapak Ibu nih? Karena kita sudah 2 tahun dengan profil pelajar Pancasila. Ada tepuknya? Bapak Ibu sudah memperhatikan? Sudah hafal nggih? 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini loh tujuannya. Pembelajaran kita yang lakukan di setiap hari di kelas maupun di luar kelas ini nanti akan bermuara ke sini, Bapak Ibu. Oh, tujuannya menciptakan siswa yang beriman. Ini paling dasar. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tidak cukup beriman toh, tidak hanya bertakwa saja, tapi harus berakhlak mulia. Perilakunya juga baik. Tujuannya kedua apa? Itu mandiri. Nanti diarahkan. Syukur-syukur itu nanti di dalam sebuah pembelajaran kita, satu pertemuan atau beberapa kali pertemuan itu bisa mengarah ke situ semua. Kalau tidak di RPP maupun modul kita arahkan ke 6 karakter profil pelajar Pancasila tadi. Pilih. Oh, ini materi ini kolaborasi. Oh, masuk. Nanti semangat bergotong royong. Oh, ini menuntut kreativitas. Mabel tertentu kan ada. Oh, kebinekaan ini PKN ini. Menghargai perbedaan, bernalar kritis. Ini harapan kita dalam pembelajaran itu akan mengarah kepada sebuah profil pelajar Pancasila. Kalau untuk menghafalkan B4MK boleh, tapi itu tidak berurut. B4MK kan beriman, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, M-nya mandiri, kreatif. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya apa itu restitusi? Bapak Ibu paham restitusi? Kalau dulu zaman ospek saya itu bingung. Kakak senior itu kalau sudah sore itu ada resitasi. Apa? Ternyata tugas. Besok suruh membawa pisang berwarna hijau, lurus dan harus 10 cm. Nanti membawa apa? Nasi dibungkus ini, karetnya ini. Itu resitasi dulu. Sama enggak Bapak Ibu? Restitusi. Bapak Ibu bisa dilihat di layar ya. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi Pak, ya. Pak memputus sedikit. Restitusi itu menurut dari program lihat ya. Kemudian menurut dosen, Ya. itu seperti itu. Tapi kalau menurut bahasa hukum kok tidak seperti itu ya? Kalau menurut hukum, ya bagaimana? Kerugian yang diberikan kepada perusahaan atau keluarganya oleh pelaku Ya. tindak pidana atau tindakan pihak ketiga. Ini nggak pengertian menurut Hukum. Itu kacamata hukum ya. Ya. Ini kacamata pendidikan. Anak itu untuk memperbaiki diri dari berbuat salah.
Kita tidak menghukum, tidak menyalahkan, tapi anak itu dibikin sadar dari kesalahan itu, kemudian ada etikat baik untuk memperbaikinya. Itu restitusi Bapak Ibu. Oke? Sehingga mereka ya bisa jadilah restitusi dalam ilmu hukum seperti yang Bu Hernani sampaikan tadi. Oh ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya. Ada kolaboratif Bapak Ibu. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Ini alurnya nanti kita bahas. Dan ini cirinya. Memperbaiki hubungan. Kan ada yang merasa disalahkan atau dibuat salah, maka bagaimana kita membuat hubungan antara yang berbuat salah dengan yang jadi korbannya itu tetap baik. Kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ada kebutuhan dasar manusia. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Nih, kesalahannya ya sudah, saya tidak akan melihat kesalahannya, Pak. Tapi bagaimana kita mencari solusi dari persoalan itu? Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nih, kan kalau berbuat salah itu kadang ketika mau kembali ke kelompoknya itu perasaannya bagaimana? Itu kita kembalikan semangatnya, kembalikan motivasinya, kembalikan ke jati dirinya, biar nanti tetap bisa diterima oleh kelompoknya atau masyarakat. Ini loh ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Oke. Dari hukuman kita bicara ke konsekuensi, kita melangkah lagi ke restitusi, kita akan membangun sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas Bapak Ibu apa gambarannya? Kesepakatan kelas, ya? Ya, ada? Saya cuma berpengalaman ya Pak ya. Ya. Saya sejak awal masuk kelas pembelajaran membuat satu komitmen bersama. Sehingga nanti tidak ada istilah ini saya dukung. Ya. Saya tidak, tapi konsekuensi dari untuk dari awal atau komitmen. Peraturan sekolah, peraturan kelas. Kesepakatan Oh, ya. antara guru dengan siswa. Kesepakatan kontrak belajar lagi. Kesepakatan kita selama pelajaran PKN Bu Hernani itu dengan saya seperti ini. Ya. Itu dari Bu Hernani sendiri atau dari Biasanya begini, saya punya satu gambaran bahwa idealnya jujur saja ya Pak, jujur saja. Ketika tadi mempelajari banyak hal itu kita menghukum nggak boleh. Sebenarnya mungkin cenderung tidak hukuman ya, tapi lebih ke pemberian sanksi-sanksi ringan kan itu memang harus. Ya. Biasanya saya memberikan dulu ini loh, idealnya belajar karakter saya kayak gini. Terus nanti ada beberapa poin. Anak-anak saya persilakan untuk membuat usulan. Ya. Yang cocok mana yang tidak mana. Ya, berarti ada apa? Proses dialog ya. Tidak hanya setiap dari kita. Ini loh, anak-anak kita kesepakatan belajarnya ini, tapi itu dari kita, itu bukan ya. Tapi ada proses. Ada, ya. Ya, kolaborasi ya. Oke. Itu mengarah keyakinan kelas. Ya, kalau kita mengenali ya peraturan kelas atau kesepakatan. Sekarang bahasanya bukan peraturan ya, kesepakatan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini bunyinya bukan peraturan. Ini alasannya ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda? Mengapa?
biar selamat, biar tidak masuk angin, kan gitu. Ya, ya karena ada aturan undang-undang lalu lintas. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Sekarang berapa M? 5M. Dulu 3M. Apa? Cuci tangan, pakai masker. Apa? Udah lupa ya? Ya, sekarang banyak M sekarang. 5M ya. Yang penting aja males dan sebagainya. Oke, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pembelajaran? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Nah ini maksudnya. Keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, peraturan itu biasanya satu arah. Tapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan itu ada dua arah. Itu oke, Bapak Ibu? Oke, ini gambarannya. Diharapkan dari keyakinan kelas itu nanti akan berbudaya jadi sebuah lingkungan yang positif. Pertama dulu inilah peraturan kelas. Nanti mentionnya dirubah jadi keyakinan kelas. Nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai yang kita sepakati bersama di dalam sebuah kelas nanti akan diharapkan menjadi budaya positif di kelas. Lebih lagi menjadi budaya positif di sebuah institusi atau sekolah kita. Itu berasal dari ini, Bapak Ibu. Untuk memahamkan lagi ini, mana yang merupakan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Dari dua ini, coba. Yang sebelah kiri Bapak Ibu itu ada TK Dharma Wanita Persatuan 1, kesepakatan kelas. Diingat tadi, apa itu kesepakatan kelas? Apa itu peraturan? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini peraturan, Bapak Ibu? Atau kesepakatan? Atau keyakinan kelas? Mana yang menjadi keyakinan kelas, Bapak Ibu? Kanan atau kiri? Keyakinan. Kanan ya? Ya. Kami guru murid yang saling menyayangi. Bisa peraturannya gitu. Kesepakatannya. Tidak ini. Kami murid yang bersemangat belajar. Bernilai semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini yang akan kita bangun. Jadi sebuah keyakinan kelas, nilainya universal. Tidak tadi tepat waktu, menjaga kebersihan, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu terkesan pemaksaan. Ya, terbukti itu kan. Silakan berdoa. Kadang tidak berdoa, hanya mengumpul saja. Apalagi doanya doa diam itu, masya Allah. Si husnudon Bapak Ibu. Tapi yang kita arahkan ini kesadaran intrinsik yang kita bangun bersama-sama. Oke. Selanjutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Tabel T dan Y. Coba Bapak Ibu amati. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang untuk milik orang lain. Barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau meyakini kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan memiliki, ini rasa.
Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini hormat. Kok di sini menegaknya? Bagaimana Bapak Ibu? Ini nilai-nilai yang kita yakini. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Oke, selanjutnya. Oke. Coba Bapak Ibu. Ya, tidak paham. Coba ini Bapak Ibu nanti kita cocokkan. Kira-kira peraturan apa ini? Keyakinan kelas apa yang ini dari peraturan ini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan apa, Bapak Ibu? Keyakinan apa? Disiplin atau menghargai orang lain atau apa? Disiplin. Disiplin ya? Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan. Keyakinan apa? Ketika dilarang mengganggu orang lain, tidak boleh mengganggu orang lain. Bapak Ibu, apa Bapak Ibu? Menghargai orang lain, ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa Bapak? Nilai apa? Keyakinan apa? Disiplin? Tepat waktu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Nilai apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Dilarang melakukan kekerasan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Apa nilainya? Estetika atau kesehatan ya. Bergantian atau menunggu giliran ketika antri. Disiplin ya. Gunakan masker. Kesehatan. Berlari di kelas atau koridor. Ya, kita Keselamatan. Oh, tanggung jawab. Oh, ternyata ada keyakinan tanggung jawab. Selalu kembalikan guru buku ke tempatnya. Ya. Berapa betul ini Bapak Ibu? Oh, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Ini keyakinan yang kita tanamkan. Kemudian ini keselamatan, oke, kesehatan, oke. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ada sebagian yang mudah, betul ya? Jadi sudah ada nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah ditanamkan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan topik 4. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kira-kira kebutuhan dasar manusia ini apa, Pak? Kebutuhan dasar manusia. Makan, minum, Sandang, pangan, pakan. Program 10 pangan. PKK ini ya. Sandang, pangan, papan. Apa? Oke, kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Oh, ada apa itu? Kasih sayang dan rasa diterima. Ini penting sekali ya. Penting ya. Diterima di lingkungan. Ini dia dari segi apa? Sosial, apa ekonomi, apa Ini dari pendidikan. manusia. Gini. Penguasaan. Kemudian kebebasan manusia butuh kebebasan nih. Betul. Ini bertahan hidup ini intinya. Kemudian kesenangan. Ya healing. Apa? Healing.
setiap minggu, satu minggu ya untuk keluarga. Harusnya kayak gitu, gitu. Ya, ini loh pokoknya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, kemudian selanjutnya, sudah selesai. Belum gampang. Ini kebutuhan dasar manusia ini. Butuh kasih sayang, rasa diterima oleh pasangan kita, oleh keluarga kita, kan gitu, oleh lingkungan kita di sekolah. Kalau ini tidak ada, kira-kira bukan ada di sekolah. Ya, tidak ya. Ini penting sekali. Penguasaan untuk bertahan hidup ini penting. Kebebasan berekspresi, kebebasan ya bukan makna kebebasan yang sebebas-bebasnya. Oke, kemudian kita menginjak atau melanjutkan materi yang kelima, itu ada posisi kontrol. Tadi sudah disinggung itu Bapak Ibu. Bapak Ibu cenderung kemana Bapak Ibu? Menghukum, membuat orang bersalah, menjadi teman, pemantau atau manajer. Guru berbuat, contoh. Ini kalau Bapak Ibu cenderung ke yang pertama ini, menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Bapak Ibu suka ini enggak? Berarti kalau hal ini dilakukan Bapak Ibu, berarti kita penghukum. Kalau saya penghukum masa. Kemudian guru berkata nih, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya nih orang. Ini kategori menghukum. Kemudian hasil memberontak, kira-kira dari kata-kata perbuatan Bapak Ibu guru, nanti hasilnya akan memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong. Ini efek dari hukuman Bapak Ibu. Kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Gurunya tidak jadi idola, gurunya itu tidak ditunggu deh, ya, tidak dinanti di kelas. Alhamdulillah jamnya kosong, yes, itu akhirnya seperti itu. Kemudian murid berkata, biarkan aja, nanti juga marah-marah. Lah besok yo, paling biasa lagi. Ya besok yo biasa. Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Ini ternyata hukuman itu tidak menyelesaikan masalah, tapi akan diulang lagi. Oke, kemudian membuat orang bersalah. Apakah kita seperti itu? Nah, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Jangan-jangan di rumah itu. Enggak ya? Enggak. Apa? Akibatnya apa? Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Sama ternyata. Kalau orang dipojokkan, dikambing hitamkan, itu akan berbuat, tetap akan berbohong lagi, menyangkal dan sebagainya. Yang diharapkan Bapak Ibu minimal jadi teman, menjadi pemantau, syukur-syukur menjadi manajer Bapak Ibu. Teman, ini minimal inilah Bapak Ibu. Maka hasilnya nanti akan menjadi identitas berhasil, sukses. Kontrol dari luar, sekalipun ini masih dari pengaruh luar, karena Bapak Ibu yang mengarahkan, belum dari manajer, dari dalam. Membuatkan alasan untuk muridnya, membuatkan alasan. Contohnya apa? Ayolah, lakukan ini demi ibu, demi bapak. Tolong ya, ini tolong dikerjakan. Demi siapa? Demi saya. Tolong saya bantu ya. Ini teman. Ketergantungan.
hasilnya akan tergantung. Ini tapi ini sudah bagus dibanding tadi hukum atau membuat orang besar. Tidak hanya di situ, kalau bisa kita tingkatkan lagi jadi pemantau. Kalau pemantau ya pegangannya undang-undang peraturan. Itu biasanya. Apa peraturan yang Mas hari Senin gini Pak, peraturan hari Senin apa untuk seragam? Oh iya Pak, Senin harus pakai baju OSIS lengkap dengan topi dan dasi, kemudian pakai sepatu hitam Pak, kaos kaki putih. Ini tidak langsung menghukum, tapi ditanya, ingatkan peraturannya apa. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Ini karena ada peraturan maka akan menyesuaikan diri. Oh, sendiri itu nanti digali informasinya seperti apa, alasannya kenapa tidak seperti ini gitu. Yang paling top, yang paling bagus itu manajer Bapak. Kita kadang tetap harus berusaha mencapai sebuah posisi manajer dalam bersikap, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menggali, tidak langsung menyalahkan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa tahu kerjaan untuk memperbaiki kesalahan ini. Tidak menghukum ya. Kenapa kamu melakukan ini? Apa peraturan yang diingatkan? Terus solusinya bagaimana? Bukan solusi dari kita, tapi anak yang mencetuskan sebuah solusi. Kita harapkan anak itu sadar dari perbuatan kesalahan itu, maka akan mengubah dirinya menjadi pribadi yang akan lebih baik lagi. Ini manajer. Minimal ini teman-teman, apa Bapak Ibu menjadi teman. Syukur nanti kita bertahap terus menjadi pemantau, kemudian jadi manajer. Apakah ini berlaku untuk satu saja? Oh, saya mau jadi teman aja dalam pembelajaran. Bisa seling-selingnya, apa? Secara bersamaan bisa ya? Iya. Kadang kita memposisikan teman, kadang kita memposisikan sebagai pemantau dan sekaligus manajer. Ini posisi kontrol kita, diharapkan yang ketiga, keempat, dan kelima. Jangan yang satu maupun yang kedua. Oke Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang merasa besar? Oh ini harusnya kuis Bapak Ibu. Ini contohnya aja. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Ini kita memposisikan sebagai teman. Apakah kau mendapatkan stiker pada hari ini? Ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Sekali lagi, solusi dari sebuah persoalan itu bukan dari kita, tapi kita gali dari mungkin bapak ibu guru yang lain ketika melakukan sebuah kesalahan, ataupun dari anak-anak kita. Bukan kita yang menawarkan sebuah solusi, tapi anak-anak kita, teman kita yang jadi konselingnya, ya, itu. Kamu selalu yang paling terakhir ini menghukum dari orang. Oh ini teori bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah menjadi sebuah nilai-nilai manajer yang untuk memperbaikinya. Kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan ini hukuman. Membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki kesalahan ini? Kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Memperbaikinya, kiat berdua mendapatkan apa yang kita lakukan. Oke. Ini teori bergerak antara hukuman kemudian menjadi sebuah konsekuensi ataupun menjadi nilai-nilai untuk memperbaikinya. Oke. Selanjutnya, ini terakhir topik 6.
segitiga restitusi. Tadi sudah disinggung di awal ya, apa itu restitusi. Kemudian kita akan belajar menyelesaikan sebuah persoalan dengan teori segitiga restitusi. Teorinya ada 3. 1, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, maka yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan dulu identitasnya. Dengan kita mengajukan pertanyaan ini, Bapak Ibu, oh kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, Pak. Sidik juga pernah, gitu. Jadi untuk menguatkan dulu, biar anak itu tidak down, tidak hilang akal sehatnya, maka dikuatkan dulu identitasnya. Berapa? Oh, kesalahan itu tidak hanya kamu yang pernah melakukan, tapi ini juga pernah, saya juga pernah. Tapi jangan berhenti di situ, Bapak Ibu. Validasi kebutuhan. Apa? Kamu contohnya ini, kamu tentu punya alasan dong, kenapa melakukan ini. Cari dong alasannya, diganti informasinya. Salah satunya dengan kata-kata. Kemudian setelah dicari penyebabnya apa, kemudian apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan itu. Ini anak mulai berpikir, disuruh berpikir, cari alasannya. Kira-kira nek nggak pakai cara itu boleh nggak? Ada nggak caranya? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati ini, menanyakan keyakinan. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini setelah kita kuatkan identitasnya, kita validasi kebutuhannya karena kita menanyakan keyakinannya. Ini restitusi. Untuk lebih jelasnya ini, bagaimana kita menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi kita melakukan ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini contohnya, kita pasti bisa menyelesaikan persoalan ini. Bapak Ibu tidak akan tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu tertarik pada solusinya. Ini cara menstabilkan. Validasi kebutuhan, Bapak Ibu. Ini kata-katanya seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Oke? Ini untuk contoh saja. Jadi jangan langsung menghakimi, Bapak Ibu. Oke. Intervensi 30 menit. Apa yang kamu ingin berbuat lebih baik? Ini pertanyaan-pertanyaan memandu kita ketika kita melakukan posisi kontrol kita sebagai guru. Kita arahkan untuk menjadi sebuah manajer, ataupun kalau tidak minimal kita sebagai teman dan sebagai pemantau. Oke, terakhir refleksi Bapak Ibu, ada hal-hal yang tadi sudah disampaikan itu kira-kira apa hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang saya dapatkan? Apakah mau tetap menghukum? Tidak ya Bapak Ibu ya, jangan menghukum ya. Kita minimal ke mana? Memantau teman. Minimal kita ya konsekuensi, menanamkan konsekuensi. Oke, perasaan apa yang muncul selama mengikuti ini Bapak Ibu? Ada motivasi untuk berubah, tidak jadi pribadi menghukum? Ada ya? Ya, nanti kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan pribadi dari guru SMK Negeri Wadastita itu pribadi yang menjadi teman, syukur menjadi pemantau ataupun menjadi manajer. Kemudian peran among. Kita itu sebagai among, penuntun anak, memfasilitasi anak untuk berkembang. Ya, saya akan menjadi among yang seperti apa Bapak
Bapak? Apakah setelah mengikuti kegiatan ini transfer ilmu saja atau tidak? Tidak selesai di transfer ilmu, ya? Materi ini seperti rapor tidak, tapi ada nilai-nilai yang kita tularkan pengacara kita menjadi contoh tauladan biar anak itu nanti bisa termotivasi untuk melakukan sebuah perubahan dalam dirinya, bukan karena pengaruh dari orang lain. Mungkin itu materi didiseminasi pada hari ini, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini menambah satu pemahaman kita bahwa kita dalam pendidikan itu tetap harus berorientasi kepada peserta didik kita ataupun kita. Mungkin itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Sudi Wardoyo. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siti Wardoyo. Kita berikan aplaus untuk Pak Siti Kurniawan yang telah luar biasa memberikan materi terkait dengan budaya positif. Semoga kita bisa melaksanakan budaya positif ini di sekolah tercinta SMK Negeri 1 Pandaswetan. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mohon dimaafkan pada kekurangan saya dalam mendampingi Pak Siti Kurniawan. Untuk itu, marilah acara diseminasi budaya positif ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dan terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.